Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abna'i talabah faltahallahu alaikum jami'an. Wa ya ayyuhal musyahiduna barakallahu fi hayatikum. Ma'ana fi hadal yawm khulasah min al-i'rab min kitabi matan jurumiyah. وقبل أن نقرأ هذا المبحث kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada muallif hadal kitab dan guru-guru kita semuanya. Semoga dengan ilmu mereka kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dalam hidup kita semuanya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Faslun al-mu'rabatu, fasal yang menerangkan tentang kata yang mu'rab, baik itu isim maupun fi'il. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa kalimah itu disebut mu'rabah jika dia huruf terakhirnya, ini huruf terakhir itu harokatnya berubah-berubah. Berubahnya karena ada amil yang masuk pada kalimat tersebut. Sedangkan kalimah atau kata yang tidak pernah berubah, harokat huruf akhirnya itu disebut dengan mabni. Khulasahnya pada al-mu'rabat, kata-kata yang di i'rab, kata-kata yang berubah harokat huruf akhirnya, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabatu, kata atau kalimah yang mu'rab itu kismani, ada dua bagian besar, ada dua klasifikasi. Yang pertama, qisbun yu'rabu bil harakati, bagian pertama yang di'irabi dengan tanda harakat, fathah, dhammah atau kasrah atau sukun. Wa qismun yu'rabu, dan bagian kedua yu'rabu itu di-i'rabi bil hurufi, dengan huruf. Huruf di sini ada 3, alif, wawu, dan ya. Falladhi yu'rabu bil harakati, yang di-i'rabi dengan harakat itu arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Yang pertama adalah al-ismul mufradu, isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan arti 1. Kalau arti 2 itu namanya musanna, kalau banyak itu namanya jamak. Wa jam'ut taksiri, dan jamak taksir, yaitu jamak yang bentuk katanya pecahan dari isim mufrad, seperti qalamun, qalamani, aqlam, kitabun, kitabani, kutub. Kata kutub itu susunan hurufnya dari bentuk mufradnya kitab. Wa jam'ul muannas salimi, dan jamak muannas salim, yaitu jamak untuk perempuan yang selamat dari pemecahan huruf. Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil, yang belum bersambung, bi akhirihi, dengan huruf terakhir fi'il mudhari' syai'un, sesuatu. Artinya dia fi'lus sahih, al fi'lus sahih, atau belum bertemu dengan domir, baik itu domir musanna seperti huma yaktubani, atau belum bertemu dengan domir jamak at-tullabu yaktubuna, atau belum bertemu dengan ya mukhatabah anti taktubina. Wa kulluha,
Empat ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari, kulluha semuanya turfa'u dirafa'kan bidhammati dengan dhammah, wa tunsabu dan dinasabkan bil fathati dengan harokat fathah, wa tukhfadu dan dijerkan bil kasrati dengan harokat kasrah, wa tujzamu dan dijazmkan bis sukuni dengan harokat sukun. Nah, kita ambil contoh. Al ismul mufrad, yang pertama isim mufrad. Contohnya kata Alkitab, di sini dia dibaca dhammah karena dia adalah mubtada, atau al mufidun juga dia dibaca dhammah karena dia khabar. Alkitabu mufidun. Nah, kemudian kata Alkitab yang kedua, innal kitaba mufidun. Kitaba di sini dia diharokatin fathah karena dia menjadi isim inna. Kita tahu bahwa inna itu amil yang menasabkan isim, yang menasabkan mubtada. Mubtada bila didahului dengan inna, anna, itu menjadi mansub. Innal kitaba mufidun, innallaha ghafurur rahimun. Yang ketiga, kata Alkitab di sini diharakatin jer karena dia didahului dengan huruf jer. Ana aqra'u fi hadzal kitabi. Contoh yang kedua terkait dengan jamak taksir, misalnya al-kutubu mufidatun, tandanya rafa adalah dhammah karena dia mubtada. Kemudian dalam keadaan nasab, innal kutuba mufidatun, kutuba sama dengan kitaba didahului dengan huruf inna, maka dia menjadi nasab. Demikian juga dalam keadaan jar sama dengan isim mufrad. Ana aqra'u fi hadhil kutub, maaf, fi hadhil kutubi. Karena ini jamak ghairu akil, maka dia pakai muannas mufradah. Muannas fi hadhil kutubi. Ana aqra'u fi hadhil kutubi. Yang berikutnya contoh dengan fi'il mudhari yang belum bersambung dengan dhamir. Contohnya yaktubut tilmidhu, fi'il mudhari marfu, tandanya rafa adalah dhammah. Kemudian kata yaktuba berikutnya, ini adalah fi'il mudhari mansub, tandanya adalah fathah karena di sini ada an nasibah. Yuridut tilmidhu an yaktuba. Yang berikutnya yaktub, dia dalam keadaan jazm karena didahului lam dan tandanya jazm di sini adalah sukun. Wa kharaja an dzalika, dikecualikan dari kaidah tadi salah satu asya'a, tiga hal. Jam'ul muannas salimi, jamak muannas salim yunsabu bil kasrah. Jadi nasabnya jamak muannas salim itu dengan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati, dan isim ghairu munsharif itu dijerkan dengan harokat fathah. Hukum asalnya jer adalah dengan kasrah, seperti fi hadzal kitabi, fil baiti. Nah, pengecualian adalah isim ghairu munsharif seperti an aisyata, mestinya an aisyati, tetapi dia ghairu munsharif, tandanya rafa'nya, tandanya jer adalah dengan harokat fathah. Pengecualian yang ketiga, al fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu yang huruf akhirnya berupa alif, wawu dan ya, yujzamu bihadfil akhirih, bihadfi dengan dal nih ya, bihadfi akhirih, dengan membuang huruf terakhir. Kita mengambil contohnya jamak muannas salim.
Jamak muannas salim itu dalam keadaan rafa, tandanya adalah dhammah. Atau libatu muti'atun dalam keadaan nasab, dia dengan kasrah. Innat talibati muti'atun. Jadi i'rabnya talibat dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab dan jar sama-sama dengan harokat kasrah. Kita ketahui bahwa asal daripada alamat nasab adalah fathah. Al-fi'lul mu'tal akhir seperti kata yakhsha, tad'u, yabki. Yakhsha ini adalah mu'tal alif, huruf terakhirnya adalah alif, dan alif tidak menerima harokat. Ketika dalam keadaan jazm seperti lam yakhsha, alifnya harus dibuang. Alamatu jazmihi hadful harfil alif atau hadfu harfil illah li'annahu fi'lul mu'tal. La tad'u ma'allahi ilahan akhar, sama juga dengan ungkapan di sini la tad'u, wawunya dibuang. Wawunya dibuang karena didahului dengan la nahiyah. Jangan kau menyembah selain Allah. Lam yabki at-talibu minal ju'. Lam yabki di sini ya-nya dibuang, hadfun nun, karena didahului dengan lam nafiyah. Walladzi yu'rabu bil hurufi. Kemudian bagian yang kedua, kata-kata atau kalimah yang di'irabi dengan huruf itu ada arba'atu anwa'in, 4 macam. Yang pertama at-tasniyatu, isim musanna yang menunjukkan 2, wa jam'ul mudzakkaris salim, dan jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki. Wal asma'ul khamsati, asma khamsah, abun, akhun, hamun, fu, dhu. Wal af'al khamsati, dan af'al khamsah, wahia yaf'alani, huma taf'alani, antuma taf'alani, hum yaf'aluna, antum taf'aluna, anti taf'alina. Kita ambil contoh. Fa'ammat tasniyatu, adapun isim musanna itu faturfa'u bil alif, rafa'nya isim musanna itu dengan huruf alif. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i, dinasobkan dan dijerkan dengan huruf ya, seperti kata at-talibani. Kita kasih contoh. At-talibani jalisani. Jalisani. At-taliban dia dalam keadaan rafa, tandanya adalah alif. Tandanya nasab dan jar adalah dengan ya. Al-mudarris yu'allim at-talibaini. Guru itu mengajar 2 orang santri. At-talibaini dia nasab, tandanya adalah dengan ya. Demikian juga dalam keadaan jar, at-talibaini itu tandanya adalah dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkaris salim, adapun jamak mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi, dirafa'kan dengan huruf wawu. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, dinasabkan dan dijerkan dengan huruf ya. Contohnya al-muslimun salihun. Jadi wawu di sini adalah tanda rafa'nya jamak mudzakkar salim. Allahu yuhibbul muslimina atau Allahu ma'al muslimina. Ya di kata al-muslimin ini tandanya nasab dan jarnya jamak mudzakkar salim. Berikutnya yang diharokati dengan huruf adalah asma khamsah. Asma khamsah itu faturfa'u bil wawu, dirafa'kan dengan wawu. Wa tunsabu,
dinasabkan bil alifi dengan alif, wa tukhfadu dan dijerkan bil ya'i dengan ya. Contohnya abuka qadimun, abuka mubtada. Ra'aitu abaka. Di sini abaka sebagai maf'ul bih dan dia nasab, tandanya adalah dengan alif. Ma'a abika bersama bapakmu, dia sebagai mudhof ilaih dan majrur, tandanya di sini adalah dengan ya. Dan berikutnya adalah af'al khamsah. Al-af'al khamsah itu rafa'nya bin nun, rafa'nya bin nun, wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jazm, tandanya adalah dengan membuang huruf nun. Contohnya at-talibani yaktubani ad-darsa. Nunnya ada, nampak, yaktubani, karena dia dalam keadaan rafa. Dalam keadaan nasab, an yaktuba ad-darsa, yuridu talibani an yaktuba ad-darsa, nunnya dibuang. Demikian juga dalam keadaan jazm, at-talibani lam yaktuba ad-darsa, dua murid itu belum menulis pelajaran. Demikian ringkasan tentang i'rab, bahwa al-mu'rabat, kata atau kalimah itu di'irabi dengan harokat dan dengan huruf, dan masing-masing tadi sudah disebutkan dalam kitab ini, dan contoh-contohnya juga sudah kita terangkan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.